Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Sabriati, NIM 18018-063, kelas B, Teknik Informatika, Angkatan 2018. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proses kerja tugas pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak 2020. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk atau mengganti sebagai uji kompetensi 1 PRPL 2020. Oke, pada pertemuan pertama itu ada beberapa tugas. Yang pertama, tugas 1A, yaitu pendaftaran di WA Grup PRPL 2020. Linknya sudah tertera di e-learning dengan link https://s.id WA Grup PRPL 2020. Nah, di sini saya sudah masuk. Yang kedua, tugas 1B. Tugas 1B adalah pendaftaran di mailing list PRPL 2020, yaitu linknya sudah tertera atau kita langsung klik di e-learning tersebut di groups.google.com tif.uad.ac.id di forum PRPL 2020. Nah, di sini saya sudah masuk di grupnya. Selanjutnya adalah tugas 1C. Tugas 1C kita diperintahkan untuk mendaftarkan atau membuat akun di GitLab. Nah, di sini saya sudah membuat akun dengan nama Ririn Sabriati. Yang selanjutnya tugas 1D, yaitu pendaftaran akun di adblog.uad.ac.id. Di perintah di e-learningnya kita disuruh untuk mengisi salah satu sebuah form. Nah, ketika kita sudah mengisi form tersebut, maka kita harus nyatakan di online text bahwa kita telah selesai mengisi formulir tersebut. Yang selanjutnya adalah tugas 2A, yaitu persiapan peralatan pengembangan. Nah, di sini saya menggunakan laptop Toshiba Satelit dengan spesifikasi laptop, prosesor dengan Intel Pentium, RAM 6GB, operating system 64 bit dengan Windows 8, storage-nya dengan hard disk 500 GB. Selanjutnya, lanjutan dari tugas 2A, di sini saya menggunakan Excel Control Panel untuk mengolah database saya dan Android Studio. Tugas 2A selanjutnya adalah peralatan saya adalah Sublime Text. Saya juga menggunakan Visual Studio Code dan browsernya saya menggunakan Mozilla Firefox dan Chrome. Yang selanjutnya adalah tugas 2B. Tugas 2B adalah mendaftarkan project atau aplikasi berbasis web atau desktop. Nah, di sini saya sudah disetujui oleh bapaknya dan segera melanjutkan proses pengerjaan web saya. Di sini saya mengambil judul Sistem Informasi Kelurahan atau Desa. Sebelumnya saya sudah merevisi 2 kali atau mengajukan 2 judul sebelumnya, namun ditolak. Nah, untuk Sistem Informasi Kelurahan atau Desa ini saya disetujui oleh dosen. Yang selanjutnya adalah tugas 3A, yaitu pembuatan project di GitLab dan invite Ali Termuji @tif.ac.id. Nah, ini adalah capture tampilan project saya, yaitu tampilan project pertama saya di GitLab. Yang foto kedua ini adalah capture tampilan member, yaitu bukti bahwa saya telah menginvite Bapak Ali Termuji dengan akun alitermuji@tif.ad.ac.id. Selanjutnya adalah capture tampilan My Repository. Di sini adalah tampilan My Repository saya. Selanjutnya adalah tugas 3B, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Ini adalah tampilan Git setelah saya melakukan clone repository dari GitLab.
Untuk IDE, saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini IDE saya telah terhubung langsung dengan Git. Itu kita nggak perlu lagi membuka Git Bash apabila kita ingin melakukan commit dan push di Visual Studio Code. Tugas 4 yaitu menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Tugas 4 ini kita disuruh menyusun atau merincikan apa saja yang kita butuhkan dalam pengembangan aplikasi web atau desktop yang akan kita buat. Yang pertama, saya menganalisis hardware untuk kebutuhan developer. Nah, untuk kebutuhan developer, saya menggunakan prosesor Intel Atom dengan RAM 6GB, storage hard disk 500GB. Analisis hardware untuk klien saya adalah prosesornya minimal Intel Atom, RAM 2GB dan storage 500GB. Analisis kebutuhan software. Software untuk developer atau yang saya gunakan adalah XAMPP sebagai server lokal di laptop, Sublime Text sebagai kode editornya, Chrome sebagai alat untuk mengakses situs web yang akan saya buat. Yang selanjutnya adalah software untuk klien. Di klien cuma membutuhkan web browser untuk mengakses web yang kita buat seperti Chrome dan lain-lain. Aplikasi pengembangan spesifikasi global. Hanya dibutuhkan sebuah browser untuk mengakses web yang kita buat. Analisis kebutuhan database. Untuk menyimpan data-data saya yang akan saya gunakan, itu saya menggunakan MariaDB dan langsung sudah disediakan oleh XAMPP. Yang keempat adalah analisis kebutuhan prosedur, proses bisnis. Kebutuhan prosedur proses bisnis. Di aplikasi atau website yang saya buat, saya menyediakan tempat untuk menyediakan website sebuah desa yang di dalamnya menyajikan atau menyediakan berita-berita tentang desa tersebut atau situasi yang ada di desa tersebut. Dan informasi itu akan menjadi pedoman atau perhatian bagi semua orang yang ada di sebuah desa ataupun kelurahan tersebut. Yang selanjutnya adalah tata cara sistem. Semua informasi dikumpulkan ke desa, lalu informasi akan diseleksi dan petugas yang bekerja akan memposting ke situs desanya. Yaitu yang keenam, analisis kebutuhan dokumentasi. Analisis kebutuhan dokumentasi saya mengambil referensi dari YouCoding Media. Oke teman-teman, ini adalah tampilan web saya. Tampilan web saya adalah judulnya yang desa, informasi desa atau kelurahan tersebut. Kebetulan nama desa saya di sini adalah Nangatumpu, maka saya membuat profilnya dengan Nangatumpu News. Nah, ini adalah berita, contoh-contoh berita yang ada di desa saya. Itu informasi terkini tentang atau mengenai COVID-19 di Desa Nangatumpu. Nah, di sini ada beberapa ODP dari mahasiswa yang pulang dari tanah rantauan atau dari zona merah COVID-19. Oke, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.